Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi. Perkenalkan saya Rizky dari program studi Teknik Sipil Fakultas Perencanaan Infrastruktur Universitas Pertamina. Alhamdulillah, proses implementasi telah 100% diselesaikan dan perjalanan selama 3 periode ini merupakan hal yang selalu dikelilingi perasaan suka dan duka. Proses yang telah dijalani ini saya harap bisa menjadi motivasi dan pembelajaran bagi diri pribadi dan bagi semuanya. Semoga kita bisa bersama-sama semakin bermanfaat dan berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Baiklah, sebuah kisah pengabdian masyarakat dimulai. Periode pertama merupakan momen terpenting di mana semua keberlanjutan proses inovasi dipertaruhkan pada proses pertama ini. Pada periode pertama, saya memulainya dengan diskusi bersama dosen pembimbing terkait perubahan rencana RAB dan penentuan jadwal yang baik antara jadwal kuliah dan jadwal melakukan implementasi inovasi. Pada periode pertama, saya juga mulai berusaha untuk selalu konsisten terhadap jadwal yang telah saya buat agar waktu yang terbuang menjadi lebih produktif dan bermanfaat. Saya melanjutkan periode pertama dengan mencari mitra kerjasama agar inovasi ini bisa didukung serta terjamin keberlangsungannya. Proses ini merupakan tahap vital karena dukungan dari aparatur setempat merupakan dukungan sekaligus izin yang sifatnya mutlak. Pada periode pertama, saya melanjutkannya dengan pengadaan barang. Barang-barang yang benar saya prioritaskan adalah kincir angin pembangkit listrik, karena semua pendanaan tahap awal digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin, maka pengadaan barang-barang yang lain tidak terlalu banyak. Saya mulai melanjutkannya dengan pengadaan mencari material ijuk untuk pembuatan filter air bersih. Setelah beberapa proses pencarian material untuk filter air bersih selesai, saya selanjutnya berdiskusi dengan warga setempat terkait lokasi. Terjadi perubahan lokasi pada target awal. Lokasi awal seharusnya ada di jalan masuk desa. Akan tetapi, setelah didiskusikan dengan warga setempat, akan lebih baik jika pembangunan dilakukan di dalam desa, agar barangnya lebih terpantau, serta akses airnya juga bisa dimanfaatkan karena jaraknya yang lebih dekat. Periode pertama berakhir dengan akhir bahagia, dan kita berlanjut ke periode kedua. Pada periode kedua ini, saya memulainya dengan mendesain buku yang berisi tentang deskripsi inovasi yang akan dibangun nantinya. Buku ini direncanakan berisi ucapan terima kasih kepada pihak, terutama InnoVillage dan beberapa pihak terkait. Tujuan dari dibuatnya buku ini adalah agar inovasi dapat terus berkelanjutan, serta dapat menjadi panduan bagi masyarakat setempat ketika saya tidak ada lagi di lokasi. Saya juga telah mendesain tanda plang merek berukuran 1 x 1 meter dengan tinggi dari tanah setinggi 2 meter. Tujuan dari didirikannya tanda ini adalah sebagai bentuk apresiasi kepada InnoVillage karena telah bersedia membantu dan mendukung saya dalam merealisasikan inovasi ini berupa pemberian dana dan non-materi lainnya. Saya juga telah membeli drum yang nantinya akan dipergunakan untuk filter air bersih. Dan saya juga telah menyiapkan besi yang nantinya akan dipergunakan untuk tiang kincir angin. Untuk tiang lampu jalanan, saya akan menggunakan kayu. Hal ini dikarenakan dua alasan. Yang pertama karena anggaran dana yang sudah membengkak dan terbatas, dan yang kedua sebagai bentuk upaya keamanan. Karena menurut pendapat masyarakat setempat, di daerah sekitar luar desa masih banyak orang-orang nakal yang masih mencuri barang yang bukan miliknya dan dijual ke tempat rongsokan. Banyak permasalahan yang saya temuin pada periode kedua ini. Permasalahan yang saya temui dalam pengupayaan tiang kincir angin ini adalah tidak adanya satu tiang berukuran 8 meter. Permasalahan ini tentu saja saya diskusikan dengan warga desa Tanjung Teko. Upaya yang disarankan warga setempat adalah menyambung tiang-tiang besi dengan cara dilas. Hal ini tentu saja berada di luar RRB dan di luar perkiraan yang berakibat pada penambahan dana. Saya sangat bersyukur bisa berinovasi di desa Tanjung Teko karena masyarakat setempat benar-benar suportif dalam menerima ide saya. Masyarakat setempat menawarkan dana yang didapatkan dari dana swadaya masyarakat, dan alhamdulillah dana pemasukan tambahan yang didapatkan yakni sebesar Rp500.000. Walaupun termasuk dalam jumlah yang kecil dibandingkan dengan pendanaan yang diberikan oleh pihak InnoVillage, akan tetapi bentuk dukungan ini merupakan bukti bahwa masyarakat setempat benar-benar membutuhkan inovasi ini.
Mungkin terkait konsultasi dengan dosen pembimbing, diskusi bersama warga setempat, dan pengadaan lokasi serta barang yang telah saya lakukan. Pada periode selanjutnya, saya akan merealisasikan inovasi dan pendirian kincir angin. Saya mulai senang karena perlahan permasalahan sudah selesai, dan saya berekspektasi bahwa pada periode ketiga akan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Periode ketiga merupakan tahap terakhir dalam pengimplementasian. Banyak permasalahan yang masih tersisa pada periode kedua yang masih belum terselesaikan dengan baik. Periode ketiga diawali dengan saya yang mulai memesan kotak pengaman alat dan juga pelang merek. Setelah diselesaikan, saya kemudian membawa tiang besi yang sudah dilas, kotak pengaman alat, dan juga pelang merek menuju lokasi implementasi. Setelah semua material yang dibutuhkan telah terkumpul, saya kemudian mulai mengajak masyarakat untuk ikut bergotong royong mendirikan inovasi ini. Proses implementasi diawali dengan merakit kincir angin terlebih dahulu, karena proses ini cukup rumit dan memakan banyak waktu. Setelah proses perakitan selesai dilakukan, kami kemudian memasang besi patok pada bagian bawah kincir angin. Hal ini dilakukan agar tiang kincir angin dapat kokoh dan bertahan lama. Setelah proses tersebut dilakukan, kami kemudian melakukan penggalian tanah guna fondasi tiang kincir angin. Setelah lubang selesai digali, kami kemudian memasang kincir angin dan merakit listrik pada bagian atas tiang. Karena jika tiang sudah didirikan dan baru ingin memasang kincir angin, maka akan sangat sulit untuk dilakukan. Pada proses ini, kami menggunakan tali skor yang berfungsi untuk menjadi patok tiang dan seterusnya untuk juga mempermudah kami dalam menegakkan tiang kincir angin nantinya. Kami kemudian bersama-sama mengangkat tiang kincir angin yang beratnya mencapai 97 kg. Setelah proses tersebut dilakukan, kami kemudian melakukan pengecoran tiang, kotak pengaman, dan pelang merek. Setelah pengecoran, kami kemudian mengajak masyarakat untuk bekerja secara berkelompok. Kelompok pertama mengerjakan perakitan listrik yang akan dihasilkan, dan kelompok kedua bertugas menyelesaikan filter air bersih. Pada progres ini, saya tidak sepenuhnya berfokus kepada proses instalasi, akan tetapi saya juga merakit material yang akan digunakan untuk filter air bersih. Proses filter air bersih dibagi menjadi beberapa bagian pekerjaan, yakni melubangi drum dan menyelesaikan stand drum. Proses pertama diselesaikan oleh stand drum, dan kemudian saya bersama masyarakat setempat meletakkan drum pada bagian atas dan kemudian drum yang juga diletakkan pada bagian ke bawah yang telah difilter tepat di bawah drum yang berisi air filter air bersih. Bersama dengan proses perakitan filter air bersih yang selesai dilakukan, perakitan listrik pun selesai dilakukan, dan uji coba terhadap mesin pompa air dilakukan terlebih dahulu untuk melihat apakah aliran listrik sudah tepat. Setelah dirasa benar, kami kemudian segera mencobanya dengan air yang akan difilter. Proses ini merupakan proses yang menyenangkan karena saya benar-benar bisa melihat perubahan yang ada pada air yang telah difilter dan sebelum difilter. Tidak lama setelah proses air bersih dilakukan, kincir angin berputar, dan karena putaran hanya berlangsung lebih kurang 20 menit, jadi kemungkinan daya listrik yang dihasilkan tidak terlalu besar. Setelah proses filter air bersih selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah perakitan lampu jalanan yang menyita banyak waktu dan tenaga. Karena penjangkauan lokasi yang tidak mudah seperti pada perakitan filter air bersih, pada proses pemasangan lampu jalanan ini, ada selalu satu pertanyaan yang selalu terlintas. Siapa yang akan menyalakan dan mematikan lampu jalanannya? Pertanyaan ini sempat saya diskusikan bersama masyarakat setempat, dan hasil yang didapatkan adalah menggunakan sensor lampu agar lampu bisa menyala dan mati sendirinya. Perakitan sensor lampu pun segera dilakukan dan alhamdulillah sensor dapat berfungsi dengan baik dan lampu bisa terus menyala dan mati dengan sendirinya. Proses pemasangan sensor lampu telah selesai dilakukan dan kami kemudian menunggu waktu malam untuk melihat apakah sensor dapat berfungsi dengan baik. Waktu malam pun telah tiba. Pekerjaan yang tersisa hanya tinggal sedikit. Saya berniat menghentikan pekerjaan terlebih dahulu dan melanjutkannya besok hari agar masyarakat setempat bisa menggunakannya sebagai waktu istirahat dan sejenak memulihkan tenaga. Akan tetapi, masyarakat setempat benar-benar semangat dan mengajak untuk mengerjakan di malam hari. Perasaan haru dan senang benar-benar terasa ketika saya merasa bahwa bukan hanya saya yang peduli pada inovasi ini, akan tetapi masyarakat setempat juga ikut peduli dan bersama-sama untuk menciptakan inovasi yang terbaik. Pada malam hari, kemudian kami melakukan pengecoran pada tali skur yang sudah ditanamkan.
Hal ini dilakukan agar tali skor bisa terus menahan tiang listrik lebih lama dan akan sulit untuk terlepas. Pada malam hari, tidak terlalu banyak kegiatan yang dilakukan karena terkendala hujan. Setelah proses implementasi di lapangan selesai, saya kemudian melakukan pencetakan buku. Proses ini sangat menyulitkan karena di daerah saya tidak bisa menemukan tempat percetakan buku dalam bentuk buku yang sebenarnya, sehingga keputusan terakhir yang harus saya lakukan adalah membuatnya dalam bentuk jilid. Buku yang telah dicetak ini kemudian saya berikan kepada masyarakat setempat agar buku ini dapat menjadi panduan agar inovasi ini dapat terus berkelanjutan dan dapat menjadi petunjuk ketika saya sudah tidak ada lokasi setempat. Terima kasih untuk semua dukungannya, terutama untuk InnoVillage yang telah mendukung inovasi ini, dan ini menurut pendapat masyarakat setempat. Pertama-tama kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami masyarakat Desa Tanjung Steko, apalagi kami dibilang masyarakat yang terisolir, boleh dikatakan, atau boleh dikatakan juga masyarakat pedalaman. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada InnoVillage, InnoVillage yang telah kembali tadi memberikan bantuan sejenis lampu penerangan yang sangat besar sekali manfaatnya bagi kami masyarakat di pedalaman. Alhamdulillah ada lampu pak kami pacak berterang, pacak minum air bersih. Alhamdulillah semenjak ada pembangunan kincir angin desa kami Tanjung Steko ada penerangan listrik. Jadi bagi kami itu lemah nak begawe malam, ada penerangan. Terima kasih buat tim-tim yang telah membangun listrik dari kincir angin itu, kami sangat bersyukur. Dengan adanya kincir angin itu, alhamdulillah dusun kami terang. Asali gelap nian, gelap agup. Mbak Karika alhamdulillah dengan ada kincir angin itu terang benderang. Setelah adanya bangunan kincir angin ini, manfaat yang kami rasakan di desa ini ialah terutama pada jalan, kami merasakan adanya cahaya yang kami dapatkan. Jalan kami mulai terang, tidak seperti biasanya gelap gulita, dan itu mempermudah perjalanan kami pada saat malam hari. Harapan ke depan kami selaku masyarakat yang di bawah garis kemiskinan ataupun masyarakat yang begitu terlalu rendah jangkauan untuk kejauh, kami kembali mengharapkan kepada InnoVillage ataupun pihak-pihak yang terkait kiranya dapat memberikan terobosan-terobosan baru ataupun bantuan-bantuan baru yang kiranya dapat lebih mensejahterakan kami masyarakat Tanjung Steko, khususnya dusun 4 Desa Tanjung Steko. Semoga harapan lemak kami di sini, kami bertiga, ada lampu, ada air, jadi bermanfaat kami sekeluarga sekampung. Semoga ke depan desa kami Tanjung Steko terus ada keterangan. Alhamdulillah, semoga baik maju dan bermanfaat bagi tim sukses terus. Mudah-mudahan ke depannya lagi bermanfaat untuk kami, untuk Rizky juga Semoga berkelanjutan program itu Harapan untuk desa kami ke depannya, semoga dengan adanya kincir angin ini desa kami semakin mengembang. Terus untuk para tim-tim lebih semangat lagi untuk membuat inovasi-inovasi yang baru untuk mensejahterakan membangun pemerintah untuk kedepannya yang lebih baik. Bagus, terima kasih. Terima kasih terutama kepada InnoVillage yang telah berusaha memberikan yang terbaik, memberikan pendanaan dan memberikan bantuan dan materi lainnya. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih karena berkat bantuan ini akhirnya inovasi ini dapat realisasi dengan baik. Terima kasih, selanjutnya saya
berikan untuk dosen pembimbing saya, Ibu Adita Utami, selaku dosen Teknik Sipil Universitas Pertamina. Saya harap untuk kedepannya Ibu masih bersedia untuk menjadi dosen pembimbing saya dan bagi inovasi saya selanjutnya. Terkhusus untuk masyarakat Desa Tanjung Teko, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah bersedia menjadi desa sasar lokasi dari inovasi ini. Saya harap desa ini bisa semakin maju, bisa menjadi desa dengan penghasil energi mandiri untuk selanjutnya. Inovasi ini tidak akan berhenti sampai di sini, karena poin penting dari inovasi ini adalah aspek keberlanjutannya. Beberapa poin aspek keberlanjutannya mungkin telah saya rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama adalah poin aset wisata, di mana mungkin tempat ini adalah tempat yang baik, tempat yang cocok untuk anak-anak muda sekarang nongkrong, di mana pemanfaatan listriknya jika digunakan dengan baik maka akan menghasilkan suatu tempat di mana anak-anak remaja bisa sekaligus belajar sekaligus beristirahat. Dan poin kedua, aspek keberlanjutan yang saya siapkan adalah pendidikan. Tentu saja hampir semua masyarakat tahu bahwa listrik dihasilkan dari baling-baling yang diputar menggunakan angin. Akan tetapi bagaimana cara pengkonversian dari angin menjadi listrik itu adalah hal yang mungkin hanya sedikit orang yang tahu. Mungkin pemahaman ini bisa dijadikan sebuah aset pendidikan. Dan yang ketiga adalah hunian warga. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa inovasi ini hanya ditujukan untuk akses penerangan desa, di mana sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung desa ini masih terbilang kurang dan kurang mumpuni di bidang teknologi. Selain untuk akses penerangan desa, saya juga menyiapkan untuk pompa filter air bersih, di mana di sini terdapat sumur air yang berkarat dan tidak dapat dikonsumsi dengan baik. Dan dengan adanya filter air bersih ini yang listriknya didapatkan dari kincir angin tadi, saya harap pemanfaatannya bisa dilakukan dengan maksimal mungkin. Hunian warga adalah aspek berkelanjutan selanjutnya, di mana mungkin sekitar 11 rumah yang ada di sini akan diberikan listrik masing-masing dengan energi yang ramah lingkungan dan energi pribadi. Dengan begitu, masyarakat setempat bisa berhemat dengan tidak menggunakan listrik, dan juga desa ini bisa menjadi sepenuhnya desa penghasil energi mandiri. Teruntuk kalian, terima kasih karena telah mau menonton video ini. Saya merasa bangga, dan ini adalah sebuah kisah tentang pengabdian masyarakat. Tidak bermaksud menggurui ataupun mengajari, kita sama-sama belajar. Akan tetapi jika lebih baik, jika sesama manusia akan lebih bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sedari awal perjalanan dari implementasi inovasi ini, saya selalu menanamkan satu moto yang selalu saya tanamkan dalam hati saya, dalam pribadi diri saya sendiri, yakni all is well. Semua yang diawali dengan proses yang baik akan berakhir dengan baik, dan jika belum berakhir dengan baik, maka itu belum berakhir. Untuk aspek keberlanjutan, jika saya sudah tidak ada di lokasi setempat, saya telah menyiapkan buku yang akan diberikan kepada warga setempat, dan diharapkan buku ini bisa menjadi sebuah patokan agar inovasi ini bisa terus dikembangkan. Bukan hanya berisi buku panduan, akan tetapi ucapan terima kasih kepada InnoVillage dan beberapa pihak terkait. Saya juga berharap bahwa banyak teman-teman yang semakin termotivasi dan berusaha untuk bermanfaat bagi sesama. Saya Rizky dari Universitas Pertamina. Terima kasih.